Selamat datang di perkuliahan daring kolaboratif antara Universitas PGRI Banyuwangi dengan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi metode pembelajaran sejarah. Untuk submateri, 1. Kedudukan metode dalam proses pembelajaran. Yang kedua, macam-macam metode pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan dan penentuan metode pembelajaran. Yang keempat, metode pembelajaran. Masuk pada awal pembahasan kita kali ini mengenai tentang pengertian metode pembelajaran menurut beberapa ahli. 1. Ahmad Sabri, metode pembelajaran adalah cara-cara atau teknik penyajian bahan pelajaran baik secara individual atau kelompok. 2. M. Sobri Sutikno menyatakan, metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi pelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya mencapai tujuan. 3. Mahmud Yunus, metode atau cara mengajar adalah jalan yang akan ditempuh oleh pendidik untuk memberikan berbagai pelajaran kepada murid-murid dalam berbagai jenis mata pelajaran. 4. Gerlach dan Ellie, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai rencana yang sistematis untuk menyampaikan informasi. Selanjutnya, membahas tentang kedudukan metode dalam mengajar belajar. Metode sebagai alat motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik, menurut Sardiman A.M. 1998-90, adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Karena itu metode berfungsi sebagai alat rangsangan dari luar dan dapat membangkitkan belajar seseorang. Penggunaan metode yang tepat dan bervariasi akan dapat dijadikan sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Metode sebagai strategi pengajaran. Dr. Randa Rustiah N.K. 1989 1. Guru harus memiliki strategi agar anak didik dapat belajar secara efektif dan efisien, mengena pada tujuan yang diharapkan. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu adalah harus menguasai teknik-teknik penyajian atau biasanya disebut metode mengajar. Dengan demikian, metode mengajar adalah strategi pengajaran sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Metode sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tujuan adalah pedoman yang memberi arah dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuan adalah pedoman yang memberi arah kemana kegiatan belajar mengajar akan dibawa. Guru tidak bisa membawa kegiatan belajar mengajar menurut sekenak hatinya dan mengabaikan tujuan yang telah dirumuskan. Next, tentang pemilihan dan penentuan metode ajar. Sesuai dengan kehendak tujuan pengajaran yang telah dirumuskan, masalah pemilihan dan penentuan metode dalam kegiatan belajar mengajar dengan uraian bertolak dari nilai strategis metode, efektivitas penggunaan metode, pentingnya pemilihan dan penentuan metode, hingga faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode pengajaran adalah 1. Nilai strategis metode. 2. Efektivitas penggunaan metode. 3. Pentingnya pemilihan dan penentuan metode. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode, anak didik, tujuan, situasi. Adapun jenis-jenis metode dalam pembelajaran sejarah meliputi: yang pertama, metode eksperimen, yaitu cara penyajian pelajaran di masa siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Dalam proses belajar mengajar dengan metode percobaan ini, siswa diberi kesempatan untuk mengalami sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, menganalisa, membuktikan dan menarik kesimpulan sendiri mengenai suatu objek, keadaan, atau proses sesuatu. Adapun kelebihan metode eksperimen ini adalah 1. Membuat siswa lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaannya. 2. Dapat membina siswa untuk membuat terobosan-terobosan baru dengan penemuan dari hasil percobaannya dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kekurangan metode ini memerlukan berbagai fasilitas, peralatan dan bahan yang tidak selalu mudah diperoleh dan mahal. Metode ini menuntut ketelitian, keuletan dan kesabaran. Yang kedua, metode resitasi, yaitu metode penyajian bahan di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar.
Metode ini dapat dilakukan di dalam kelas, di halaman sekolah, di laboratorium, di perpustakaan di rumah siswa, di mana saja asal tugas itu dapat dikerjakan. Adapun kelebihan dari metode resitasi adalah 1. Lebih merangsang siswa dalam melakukan aktivitas belajar individual atau kelompok. 2. Dapat mengembangkan kemandirian siswa di luar pengawasan guru. 3. Dapat membina tanggung jawab dan disiplin siswa. Sedangkan kekurangannya adalah murid sulit untuk dikontrol pengerjaan tugas. Khususnya untuk tugas kelompok, tidak jarang yang aktif mengerjakan dan menyelesaikan adalah anggota tertentu saja, sedangkan anggota lainnya tidak berpartisipasi dengan baik. Ketiga, adalah metode diskusi cara penyajian pelajaran, di mana siswa-siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematika untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Adapun kelebihannya, 1. Merangsang kreativitas anak didik dalam bentuk ide, gagasan prakarsa, dan terobosan baru dalam pemecahan suatu masalah. 2. Mengembangkan sikap menghargai pendapat orang lain. 3. Memperluas wawasan. 4. Membina untuk terbiasa musyawarah untuk mufakat dalam memecahkan suatu masalah. Sedangkan kekurangannya, 1. Pembicaraan terkadang menyimpang, sehingga memerlukan waktu yang panjang. 2. Tidak dapat dipakai pada kelompok yang benar. 3. Peserta mendapat informasi yang terbatas. Selanjutnya, yang keempat metode demonstrasi yaitu cara penyajian pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan, yang sering disertai dengan penjelasan lisan. Dengan metode demonstrasi, proses penerimaan siswa terhadap pelajaran akan lebih berkesan secara mendalam, sehingga membentuk pengertian dengan baik dan sempurna. Adapun kelebihan, melalui metode demonstrasi ini verbalisme dapat dihindari, sebab murid disuruh langsung memperhatikan bahan pelajaran yang dijelaskan sehingga murid akan lebih mudah memahami apa yang sedang dipelajari, proses pengajaran lebih menarik, siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan dan mencoba melakukan sendiri. Sedangkan kekurangan metode ini memerlukan keterampilan guru secara khusus, karena tanpa ditunjang dengan hal itu pelaksanaan demonstrasi akan tidak efektif. Demonstrasi memerlukan kesiapan dan perancangan yang matang di samping memerlukan waktu. Next, yang kelima metode problem solving, atau metode pemecahan masalah, bukan hanya sekedar metode mengajar tetapi juga merupakan suatu metode berpikir, sebab dalam problem solving dapat menggunakan metode-metode lainnya yang dimulai dengan mencari data sampai pada menarik kesimpulan. Adapun kelebihan dari metode ini, merangsang pengembangan kemampuan berpikir siswa secara kreatif dan menyeluruh karena dalam proses belajarannya, siswa banyak melakukan mental dengan menyoroti permasalahan dari berbagai segi dalam rangka mencari pemecahan. Sedangkan, kekurangannya adalah menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan tingkat berpikir siswa, tingkat sekolah, dan kelasnya serta pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki siswa, sangat memerlukan kemampuan dan keterampilan guru. Seiring orang beranggapan keliru bahwa metode pemecahan masalah hanya cocok untuk SLTA, SLTP, dan PT saja. Padahal untuk siswa SD sederajat juga bisa dilakukan dengan tingkat kesulitan permasalahan yang sesuai dengan taraf kemampuan berpikir anak. Yang keenam, metode tanya-jawab, yaitu cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan, yang harus dijawab terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada gurunya. Adapun kelebihan dari metode ini yaitu pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa, sekalipun ketika itu siswa sedang ribut, yang mengantuk kembali tengar dan hilang ngantuknya, merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir termasuk daya ingatan. Mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Sedangkan, kekurangan metode ini adalah siswa merasa takut, apalagi bila guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang melainkan akrab. Tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan berpikir, dan mudah dipahami siswa.
Waktu sering banyak terbuang terutama apabila siswa tidak dapat menjawab pertanyaan sampai 2 atau 3 orang. Sedangkan, yang terakhir adalah metode ceramah, yaitu metode yang boleh dikatakan metode tradisional karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses belajar mengajar. Meski metode ini lebih banyak menuntut keaktifan guru daripada anak didik, tetapi metode ini tetap tidak bisa ditinggalkan begitu saja dalam kegiatan pengajaran. Apabila dalam pendidikan dan pengajaran tradisional seperti di pedesaan, yang kurang fasilitas. Adapun kelebihan dari metode ini adalah guru mudah menguasai kelas, mudah mengorganisasikan tempat duduk kelas, dapat diikuti oleh jumlah siswa yang besar, mudah mempersiapkan dan melaksanakannya. Sedangkan, kelemahannya yaitu mudah menjadi verbalisme, atau pengertian kata-kata yang visual menjadi terurai, yang auditif atau mendengar yang bisa menerima. Bila selalu digunakan dan terlalu lama membosankan. Sekian dan terima kasih penjelasan pada kesempatan kali ini. Selamat berjumpa kembali dalam materi perkuliahan yang berbeda. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.